Hi everyone, welcome back to Sini Aja. Kembali lagi sama gue, Alfian Kurniawan atau Bri. Dan di video kali ini, kita bakalan nge-review film yang masuk nominasi Oscar 2021, yakni Minari dan The Father. 데이비사, 너는 스트롱 보이야. 할머니가 본 사람 중에서 제일 스트롱 보이야. Minari mendapatkan 6 nominasi di Oscar 2021, Bri. Best Picture, Best Directing, Best Original Screenplay, Best Actor in Leading Role, Best Actress in Supporting Role, dan Best Original Score. Nah, apakah Minari ini worth to watch, Bri? Minari merupakan film bergenre drama yang ditulis dan didirect oleh Lee Isaac Chung. Memiliki runtime 1 jam 55 menit dan dibintangi oleh Stephen Yeun sebagai Jacob, Yerian sebagai Monica, Alan Kim sebagai David, Noel Cho sebagai Anne, dan Yeon Yoo Jung sebagai Nenek Sonja. Minari ini berfokus ke sebuah keluarga imigran Korean Amerika. Mereka ini pindah dari California ke sebuah pedesaan di Arkansas di tahun 1980-an untuk memulai pertanian dan sebuah kehidupan yang baru. Semenjak kedatangan nenek mereka, kehidupan pun semakin berubah. Di tengah ketidakstabilan dan tantangan kehidupan baru, mereka harus berjuang bertahan sebagai sebuah keluarga. Nah, sebenarnya Bre, film drama keluarga kayak gini tuh nggak semua orang suka. Apalagi film Minari ini jalan ceritanya bisa dibilang memang lambat ya Bre, slow pace gitu. Mungkin sebagian dari lu bakal mikir film ini membosankan. Tapi jujur, selama hampir 2 jam itu gue nggak sepenuhnya bosen Bre. Karena menurut gue nih, dengan jalan cerita yang lambat itu bener-bener ngebangun ikatan emosional dan rasa simpati kita ke setiap karakternya. Dan hal inilah yang menurut gue jadi inti dari film ini, tentang relationship dalam sebuah keluarga. Dan dialog mereka itu kelihatan natural dan relate sama kehidupan nyata Bre. Kadang ada lucunya, ada sedihnya. Well, penulisan naskah ceritanya oleh Lee Isaac Chung menurut gue emang udah well written sih. Jadi, Minari masuk nominasi Best Directing dan Best Original Screenplay menurut gue udah pantas banget. Minari deserve it. Terus Bre, di sepanjang film ini lu bakal lihat kehidupan mereka. Lu bakal lihat konflik Jacob dengan istrinya karena perbedaan prinsip, tingkah masa remajanya Anne, dan yang paling gue suka nih adalah tingkah usilnya David sama tingkah lucunya Nenek Sonja yang membuat film ini jadi berasa lebih berwarna. Such a loving grandma. Gue berharap Yeon Yoo Jung menang jadi Best Supporting Actress di Oscar nanti. Tapi sayang banget sih Alan Kim gak masuk jadi Best Supporting Actor di Oscar. Ya pokoknya Bre, dari segi performance sih akting mereka gak usah dilakuin lagi. Stephen Yeun menurut gue juga udah bagus. Nah, di film ini juga lu bakal dimanjain sama sinematografi dan visualnya yang indah banget. Production dan kostum desain juga udah cukup pendukung sih. Walaupun hal ini bukan hal yang ditonjolin di film ini. Terus untuk scoring musiknya, well menurut gue dikompos dengan indah juga. Sometimes lu bakal dengar suara alam dan suara angin. Menurut gue memang pantas masuk nominasi Best Original Score. Untuk ratingnya di IMDb sebesar 7,7 dan di Rotten Tomatoes sebesar 98 dan 92. Overall terlepas dari jalan cerita yang lambat, gue bener-bener rekomendasiin film ini Bre. Film ini kelihatan real banget dan natural. You must watch it Bre. Untuk ending filmnya mungkin sebagian dari lo bakal sedikit kurang terpuaskan ya. Tapi menurut gue endingnya yang dibikin open ending itu udah pas banget dan emosionalnya jadi lebih kerasa. Minari ini menurut gue is a simple and beautiful movie with relatable story about family, togetherness, and sacrifice. Wonderful performance and very heartfelt story. So nilai yang bakal gue kasih untuk film Minari ini adalah 9,5/10. I hope Minari win Best Picture at Oscar this year. 미나리는 원더풀이란다. Dad, I'd like you to meet Laura. How do you do, sir? I say you're gorgeous. Thank you. I must say he's charming. Yeah. The Father juga mendapatkan 6 nominasi Bre di Oscar 2021. Best Picture, Best Adapted Screenplay, Best Film Editing, Best Production Design, Best Actor in Leading Role, dan Best Actress in Supporting Role. Nah, apakah The Father ini juga worth to watch Bre? The Father ini merupakan film bergenre drama yang didirect oleh Florian Zeller dan ditulis oleh Florian Zeller dan Christopher Hampton. Memiliki runtime 1 jam 37 menit dan dibintangin oleh Anthony Hopkins sebagai Anthony, Olivia Colman sebagai Anne, Mark Gatiss sebagai Man, Olivia Williams sebagai The Woman, Imogen Poots sebagai Laura, dan Rufus Sewell sebagai Paul. The Father ini intinya itu menceritakan tentang Anthony, seorang ayah yang udah tua yang perlahan-lahan kehilangan pegangannya akan realitas hidup karena penyakit demensia. Putrinya, Anne, berusaha merawatnya dengan baik, tapi dia juga punya kehidupan yang harus dijalani. Anthony pun menolak bantuan putrinya yang berusaha membawa seorang pengasuh. Ketika Anthony ini mencoba untuk memahami keadaan yang mulai berubah, dia mulai meragukan orang yang dia cintai, pikirannya sendiri, dan bahkan jalinan realitas pada dirinya. Well, sumpah Bre, film The Father ini menurut gue unik di segi storyline-nya. Di awal film ini gue jamin 100% lu bakal bingung sama ceritanya. Dan lu bakal dibikin penasaran sama apa yang sebenarnya terjadi sama Pak Anthony ini. Tiap scene demi scene dibangun, lu akan berspekulasi dan menebak-nebak. Hingga akhirnya lu tahu maksud dari film ini Bre. Mana yang realita dan mana yang imajinasi.
Well, gue sih nggak mau cerita lebih, takutnya nanti bakal ngurangin esensi lo pas nonton. Tapi jujur, bisa dibilang penulisan naskah ceritanya itu bisa rapi gitu. Masuk nominasi Best Adapted Screenplay, gue setuju sih, memang deserve. Untuk performance-nya, baik dari Anthony Hopkins maupun Olivia Colman, menurut gue juga udah luar biasa. Emosional kedua karakter sebagai seorang bapak dan anak kerasa banget. Anthony ini berperan sebagai orang yang demensia dengan segala kebingungan dan keresahannya, yang menurut gue itu terekam jelas di mimik mukanya. I hope he win Best Actor for Oscar. Untuk sinematografi dan production desainnya nih, walaupun kebanyakan cuma berada di dalam apartemen doang, tapi menurut gue udah well shoot dan kesan tempatnya berasa lebih luas. Untuk scoring musik juga udah well composed dan editing filmnya menurut gue juga udah well editing. Untuk ratingnya di IMDb sebesar 8,1 dan di Rotten Tomatoes sebesar 99 dan 89. Overall, film The Father ini menurut gue worth to watch, bre. Jalan ceritanya bisa dibilang fresh di genre ini, dan sumpah bre, film The Father ini benar-benar mengingatkan kita untuk merawat kedua orang tua kita yang sudah tua. Dan menurut gue, film-film ini bakal lebih kerasa lagi kalau lu juga ngalamin hal yang sama, punya orang tua yang sakit demensia kayak Pak Anthony ini. Film ini bakal bikin lu sadar dan membantu lu memahami kondisi dan pengalaman yang dirasain orang tua lu yang sakit demensia itu. Walaupun film ini akan meninggalkan banyak pertanyaan setelah kita selesai nonton, tapi ya itulah esensinya, bre. I Found the Father is a brilliant and confusing movie with great performance and well-written story. A bit sad but meaningful message and very impactful. So, nilai yang bakal gue kasih untuk film The Father ini adalah 9,3 dari 10. Who exactly am I? Oke, jika kalian suka reviewan sini aja, jangan lupa support kita dengan cara like, share, dan subscribe. Kritik dan saran juga dibutuhin untuk perkembangan channel ini. Sekian dari gue, Elvan Kurniawan atau Bri, dan selamat menonton.